Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Potoni, NPM 2121700071. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Lingkungan dengan tema perubahan iklim. Oleh karena itu, mohon simak videonya ya. Check it out. Perubahan iklim, climate change, merupakan suatu fenomena perubahan iklim yang sangat penting untuk diwaspadai karena telah mengganggu keseimbangan ekosistem kita di bumi. Jika dibiarkan, akan banyak makhluk hidup yang punah akibat tidak mampu beradaptasinya. Manusia dan juga hewan akan menghadapi konsekuensinya seperti gelombang panas, kebakaran hutan, badai, pesisir, dan banjir. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai pengertian dari perubahan iklim, penyebab, dampaknya, dan solusinya. Kita bedah dulu lagi apa yang dimaksud dengan perubahan iklim. Perubahan iklim ini adalah perubahan signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan dalam jangka waktu yang lama, dari beberapa dekade hingga jutaan tahun. Perubahan ini terjadi akibat ada tingginya konsentrasi karbon dioksida dan gas lain di atmosfer yang mengakibatkan adanya efek gas rumah kaca. Pertanyaannya, kapan dan bagaimana perubahan ini dimulai? Menurut United Nations, iklim dunia ini mulai berubah sejak tahun 1800-an dengan aktivitas manusia sebagai pendorong terbesar perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil ini menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bertindak seperti lapisan yang melilit bumi, sehingga menyebabkan panas matahari dan menaikkan suhu. Contoh lain emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim ini berasal dari 1. Penggunaan bensin untuk mengendari mobil, 2. Batu bara untuk memanaskan gedung, kemudian pembukaan lahan dan hutan, kemudian tempat pembuangan sampah sebagai sumber utama emisi metana. Nah, yang terakhir yaitu energi industri, transportasi, bangunan, pertanian, dan tata guna lahan. Dampak dari adanya perubahan iklim ini menurut para ilmuwan dari kantor meteorologi Inggris telah memberikan perkiraan baru di mana kemungkinan pemanasan planet kita akan melebihi 1,5 derajat Celcius dalam 1 dari 5 tahun ke depan. Telah tumbuh menjadi 50% atau telah naik 20% dari tahun 2020 dan 40% dari tahun lalu. Dari lingkungan sosial, kesehatan, hingga ekonomi, dampak perubahan iklim ini bisa dirasakan di berbagai bidang. Secara lingkungan, yaitu permukaan laut meningkat, gletser mencair, CO2 di udara meningkat, hutan dan satwa liar menurun, dan kehidupan air juga terganggu. Selain itu, diperkirakan jika perubahan ini terus berlangsung, maka spesies tumbuhan dan hewan akan punah. Secara sosial dan kesehatan, rusaknya lingkungan akan secara langsung mendatangkan malapetaka pada mata pencaharian dan komunitas masyarakat. Baik itu cuaca ekstrim yang akan membuat cuaca sangat dingin atau sangat panas, menurunnya kualitas dan kuantitas air, hingga efek samping bagi kesehatan dari pemanasan global. Secara ekonomi, bagi dunia bisnis ini, perubahan iklim berdampak pada meningkatnya risiko operasional bisnis dan bangunan, seperti meningkatnya rembesan air di dalam gedung, akibat meningkatnya curah hujan, belum lagi karena perubahan pola cuaca yang mengakibatkan kelangkaan bahan baku untuk bahan pangan, pakaian, dan produk lainnya. Akan menciptakan perubahan drastis pada jumlah dan kenaikan harga pasokan. Nah, dampak adanya perubahan iklim ini, solusi yang cocok untuk mengatasi perubahan iklim yang bergejolak ini
adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca seminimal mungkin. Karena hutan dan lautan memainkan peran yang penting dalam mengatur iklim, meningkatkan kemampuan alami hutan dan lautan untuk menyerap karbon dapat membantu mengurangi efek dari pemanasan global. Salah satu pendekatannya untuk menjawab dan mengurangi emisi gas rumah kaca adalah dengan mengandalkan solusi berbasis alam atau nature based solution atau bisa disebut juga NBIs yang menekankan penggunaan alam yang berkelanjutan dalam memecahkan tantangan lingkungan sosial ekonomi. Sejak 2007 adalah satu perusahaan Indonesia yang berkomitmen untuk mempraktekkan NBS dalam memerangi perubahan iklim sambil melibatkan perubahan kebijakan pebisnis, masyarakat umum, hingga komunitas lokal. RMU ini adalah pengelola kepentingan mentaya proyek pengurangan emisi terbesar di sektor kehutanan Human dunia melalui activities, from konservasi. pollution to Selain itu juga, overpopulation, are KMP juga driving up the menciptakan Earth's peluang temperature pembangunan and ekonomi fundamentally berkelanjutan untuk changing the world memperbaiki around us. kehidupan masyarakat lokal. Ya, sekian dari pemaparan materi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.